Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Fidansah. Saya eh, di Prodi Teknik Sipil Widyatama dengan NPM 4192210006. Yang dimana di minggu ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan saya pada video sebelumnya. Yang dimana kita udah masuk ke materi di bagian kontrol kualitas dalam konstruksi dapat dilakukan berbagai cara. Nah, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama ada, mulailah dengan anggota tim yang tepat. Jadi dalam kontrol kualitas, kita tuh harus memilih anggota tim yang tepat. Jadi kayak contohnya, kita sebagai manajer proyek, kita mau mengkontrak kontraktor gitu. Nah, dengan kita mengendalikan mutu dalam konstruksi, ingin mengendalikan mutunya, ingin mengendalikan kualitasnya, kita harus memilah-milah, memilih-milih, menentukan dan memastikan kontraktor yang kita pilih itu sesuai dengan standar yang kita tentukan. Maksudnya sesuai dengan standar yang kita tentukan. Jadi kontraktornya, apakah kontraktornya tuh, misalkan dalam standar saya gitu, kontraktornya tuh bertanggung jawab, kontraktornya itu tidak curang, kontraktornya itu tidak asal-asalan, dia mencari materialnya yang benar-benar gitu, masuknya tuh benar-benar. Nah, kita sebagai manajer proyek tuh harus memilih-milih gitu, kontraktor mana yang bisa bertanggung jawab dengan standar yang telah kita tentukan, kontraktor mana yang tidak gitu. Jadi kita pasti memilih yang sesuai dengan apa yang kita mau kan. Nah, itu maksudnya kita mulailah dengan anggota tim yang tepat gitu. Gak harus kontraktor juga, subkontraktor, pemasok, tim quality control gitu kan harus dibikin dengan benar-benar dengan matang gitu. Lalu selanjutnya ada, tetapkan spesifikasi dan ekspektasi dengan jelas. Persyaratan dan ekspektasi yang jelas sangat penting untuk menjaga kontrol kualitas. Pastikan setiap orang yang terlibat memahami apa yang diharapkan dari mereka, termasuk bahan, standar pengerjaan, dan jadwal proyek. Jadi dengan menetapkan spesifikasi dan ekspektasi dengan jelas, mungkin kita tuh jadi tahu gitu spesifik yang diharapkan dari kita tuh kayak gimana, dan ekspektasi yang kita harapkan kayak gimana, standarnya. Jadi kayak kualitas, kontrol kualitas yang kita maksud tuh kayak gimana gitu loh, biar kita tuh pada saat pengerjaan kita tuh udah terbayang gitu bagaimana cara mengontrol kualitas kita gitu. Kayak misalkan standar kita tuh minimal rumahnya tuh bisa tahan gempa gitu loh. Nah, kita harus jelas gitu spesifikasinya harus kayak gimana gitu, standarnya kayak gimana, peraturannya kayak gimana gitu, sesuai dengan ekspektasi yang telah kita pikirkan matang-matang gitu secara perencanaan bersama gitu. Nah, jadi dengan kita mempunyai ekspektasi yang seperti itu, kita harus melakukan yang seperti itu, yang mirip, yang tujuannya mirip seperti itu gitu loh. Tidak melenceng dari ekspektasi gitu kalau bisa. Lalu yang selanjutnya, tetapkan ekspektasi pemasok dan vendor sejak awal. Ini sama kayak yang pertama, jadi kita tuh harus menetapkan gitu pemasok yang benar-benar bertanggung jawab, yang benar-benar cepat, yang benar-benar tidak ngaret, tidak berkualitas rendah gitu. Nah, itu kita harus menetapkan di awal, memilah-milah seperti yang saya sebutkan. Jadi pemasok tuh udah pasti harus dipilah-pilah, karena kalau misalkan tidak dipilah-pilah, takutnya yang ekspektasi kita tuh barangnya tuh bagus gitu, ternyata yang datang malah kurang bagus gitu. Nah, itu makanya kita harus memilah-milah gitu. Setidaknya sesuai lah dengan ekspektasi kita gitu, si pemasoknya tuh mengeluarkan barangnya tuh. Lalu selanjutnya ada, pilih material yang sesuai. Itu sudah pasti, karena kalau tidak sesuai ya
gak sesuai dengan standar gitu kan. Lalu selanjutnya ada pastikan keselamatan dan kepatuhan. Keselamatan dan kepatuhan itu sangat diutamakan ya dalam proyek, karena kita tuh sebenarnya kalau misalkan proyek-proyek tinggi gitu, gedung cakar langit misalkan, itu kan sangat berbahaya ya, sangat berbahaya, dan kita tuh memastikan keselamatan juga gitu. Kayak harus K3-nya tuh, keselamatan kerjanya tuh harus diikuti banget. Takutnya kenapa-kenapa gitu si pekerjanya, atau enggak sih, ya pokoknya pekerja yang ada di proyek tersebut lah, siapapun itu, kita harus memastikan keselamatannya. Ada periksa ulang dan verifikasi. Sebelum menandatangani pekerjaan apapun, verifikasi apakah pekerjaan tersebut memenuhi spesifikasi dan standar kualitas. Hal ini dapat membantu menemukan kesalahan pekerjaan yang dilewatkan. Jadi misalkan udah ada rencana nih mau bikin apa, kita tuh dikontrak gitu kan, kita tuh dicek gitu, kita tuh disuruh untuk memilih proyeknya, apakah kita tuh bakal mengambil itu kah. Nah, sebelum mengambil tuh langkah baiknya kita harus ngecek dulu, cross check lagi gitu, mau melihat-lihat lagi si pekerjaan tersebut tuh memenuhi spesifikasi atau standar kualitas kita nggak gitu. Nggak, jangan kualitas kita deh, kualitas umum, karena dengan kita mengikuti kualitas umum itu udah standar kan. Nah, karena takutnya perencanaannya kurang baik, kita kita udah menandatangani kontrak, kita harus benar-benar melakukannya, karena ternyata karena rencananya kurang baik, maka kemungkinan besar susah gitu kualitasnya baik gitu. Selanjutnya ada lindungi pekerjaan yang telah selesai. Ya ini tuh kayak misalkan ya pekerjaan yang sebelumnya tuh yang udah beres gitu, ya kita harus cek lagi, kita harus pantau lagi, takutnya rusak gitu loh, takutnya ada kegagalan gitu saat konstruksi gitu. Nah, kita harus menjaga gitu, melindungi. Jadi kayak takutnya ada pihak luar kah atau mana kah yang mengganggu itu dari eksternalnya, takutnya dari bahannya kah atau gimana, agar tidak hancur. Nah, itu harus lihat lagi sebelum sebelum jadi, alangkah baiknya kita cek satu-satu dulu gitu yang udah selesai sebelumnya tuh, ya nanti itu nggak kerjanya tuh nggak gede banget, nggak menyeluruh banget lah, kan takutnya rumah letaknya tuh di temboknya, nah otomatis kan kalau direnovasi semua kan itu bahaya, takutnya nggak kayak gitu gitu. Istilahnya kita mengevaluasi pekerjaan sebelumnya udah beres, kita bisa kalau misalkan itu udah rusak ataukah itu nggak benar, yang dibenarkan itu cuma pekerjaan yang sebelumnya doang gitu, jadi tidak berlangsung semuanya gitu, karena mungkin yang lainnya kan belum beres kan, jadi cuma pekerjaan itu yang udah gitu misalkan, kan aman gitu, nggak bikin capek banget lah. Lalu ada lakukan audit dan pengujian. Maksudnya lakukan audit dan pengujian tuh, audit dan pengujian rutin dapat membantu mengatasi masalah apa yang mungkin terlewatkan saat posisi hari ini, kita tindakan perbaikan yang cepat untuk kita. Nah, seperti yang poin sebelumnya ini berhubungan, jadi dengan melakukan audit dan pengujian tuh, jadi kita tuh bisa mengetahui gitu kayak masalah apa sih yang akan terjadi tuh, yang atau mungkin yang udah terjadi gitu tapi kita nggak lihat. Nah, tujuannya sih lakukan audit dan pengujian tuh ya biar kita tuh tahu gitu kesalahan kita tuh di mana, masalah kita tuh di mana gitu. Jadi dengan kita mengetahui masalah kita dan kesalahan kita di mana, kita akan secepat mungkin akan melakukan tindakan perbaikan yang cepat untuk mempertahankan tinggal mutu. Tidak, jadi takutnya kita udah sahkan untuk dipakai umum, atau enggak misalkan mobil nih, mobil udah dijual ke umum, ternyata ada kesalahan gitu. Nah, itu tuh tujuannya sih melakukan audit tersebut, melakukan pengujian tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada berinvestasilah dalam teknologi. Maksudnya berinvestasi dalam teknologi itu kita harus berkembang terus gitu, karena dengan meningkatnya
perkembangan teknologi, kita harus selalu update gitu dengan perkembangan teknologi, karena dengan siapa tahu dengan perkembangan teknologi itu kita tuh akan apa sih, akan gampang mengontrol kualitas gitu dalam konstruksi. Nah, maksudnya akan gampang mengontrol kualitas, jadi kayak dengan kita update terus dengan mata lebar gitu dalam update terus dalam perkembangan teknologi itu, siapa tahu dengan kita ngecek-ngecek itu perkembangan teknologi, kita dapat menemukan teknologi-teknologi yang dapat membantu kita dalam proyek konstruksi, atau mau itu dalam aplikasi, mau itu dalam teknologi alat transportasi kah, atau teknologi alat-alat bangunan kah. Nah, kita selalu update, siapa tahu itu dapat membantu kita ke depannya gitu. Misalkan dulunya kita tuh bikin tuh pakai aplikasi yang lama gitu, versi lama. Nah, yang kita selalu update terus, kita mungkin dengan aplikasi yang versi terbarunya tuh itu akan lebih gampang. Nah, itu maksudnya. Jadi berinvestasi itu ya kita ngeluarin uang juga nggak apa-apa lah untuk teknologi. Kalau misalkan teknologi itu berguna ya, berguna atau sesuai dengan apa yang kita lakukan sekarang. Nah, tujuannya itu ya, misalkan investasi ilmu juga, ilmu dalam teknologi tersebut, investasi dalam ilmu, pokoknya harus berinvestasi lah dalam perkembangan teknologi lah, biar kita nggak kolot lah, setidaknya kita update. Mungkin dalam minggu ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.